Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Berjumpa lagi dengan Bu Siti dalam pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita masuk tema 2, subtema 1, tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Namun sebelumnya, mari kita mulai dengan baca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, Bu Siti yakin kalian pernah mendengar dongeng kan? Nah, dongeng itu apa toh? Mari kita pelajari bersama. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Karena tidak benar-benar terjadi, maka dongeng termasuk cerita fiksi atau cerita yang berdasarkan khayalan semata. Dongeng terbagi menjadi 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Fabel. Fabel adalah cerita binatang. Tokoh-tokoh dalam fabel adalah binatang atau hewan. Contohnya A. Si kancil dan buaya, B. Kelinci dan kura-kura, C. Kera yang rakus, D. Monyet dan buaya, dan masih banyak lagi. Bu Siti yakin kalian punya buku dongeng tentang hewan-hewan. Selanjutnya, legenda. Legenda adalah cerita asal mula suatu tempat atau benda. Contoh A. Asal-usul Candi Prambanan, B. Asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, C. Asal-usul Danau Toba, D. Asal-usul pohon rambutan, E. Asal-usul pohon kelapa, dan lain-lain. Kita masih bisa mencari dongeng legenda ini ya di internet atau di perpustakaan. Selanjutnya, ragam cerita yang ketiga yaitu mite. Mite adalah cerita yang berhubungan dengan roh halus. Contoh, dongeng tentang Nyi Roro Kidul, kemudian Dewi Sri, lalu Joko Tarub. Kemudian contoh yang selanjutnya adalah Semar dan Aji Saka. Nah anak-anak, kalau kita membaca dongeng atau mendengarkan dongeng, sebenarnya ada informasi yang ada di dalam sebuah dongeng itu. Nah, di dalam dongeng itu terdapat apa saja toh? 1. Tokoh cerita. Tokoh dongeng bisa berupa manusia, bisa hewan, ataupun tumbuhan. 2. Watak tokoh atau disebut perwatakan atau penokohan. Contoh watak tokoh itu jujur, bijaksana, adil, pembohong, pemarah, penyayang, dan lain-lain. Nah, anak-anak, tokoh yang wataknya jahat disebut tokoh antagonis, sedangkan tokoh yang wataknya baik disebut tokoh protagonis. Selanjutnya, dalam cerita juga ada latar. Latar itu apa toh ya? Nah, latar itu ada 2 macam. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat adalah tempat terjadinya peristiwa dalam dongeng. Contoh latar tempat di sebuah dongeng bisa di rumah, bisa di hutan, bisa di sungai, bisa di gunung, bisa di goa, dan lain-lain. Kemudian ada lagi latar waktu. Latar waktu itu adalah waktu terjadinya peristiwa dalam dongeng. Contoh, pada zaman dahulu. Siang hari, malam hari, pagi hari, dan semua yang menunjukkan waktu dalam peristiwa sebuah dongeng itu disebut latar waktu.
Lanjut, alur cerita atau jalannya cerita. Sebuah cerita tentu ada bagian awal, ada bagian akhir, dan ada bagian tengah juga ya. Kemudian dalam cerita juga ada amanat atau pesan moral. Amanat itu apa toh? Amanat yaitu pesan atau nasihat yang terkandung dalam cerita untuk para pembacanya. Contoh, amanat dongeng kelinci dan kura-kura adalah kita tidak boleh sombong. Nah, dalam cerita kelinci dan kura-kura kan kelinci sombong ya, karena dia bisa bergerak cepat, kemudian dia menghina kura-kura. Dia menyepelekan kura-kura ya. Nah, kita tidak boleh sombong. Itu amanat dalam dongeng kelinci dan kura-kura. Selain itu, amanatnya bahwa kerjasama dapat membuat kita menang dalam perlombaan. Nah, itu contoh amanat dongeng kelinci dan kura-kura. Selanjutnya, mari kita simak dongeng berikut ini. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya. Saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba, laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, anak sekalian, dari dongeng asal-usul pohon kelapa tadi dapat kita ketahui bahwa 1. Tokoh cerita asal-usul pohon kelapa adalah seorang laki-laki dan penyihir sakti. Kemudian watak tokohnya bagaimana? Kalau seorang laki-laki wataknya mudah tergoda. Yang penyihir sakti wataknya suka memberi ya. Lanjut, latarnya. Latar tempatnya dalam cerita tadi ada tempat bercerita enggak? Ya, tempat cerita, tempat yang digunakan untuk bercerita dalam dongeng asal-usul pohon kelapa tadi yaitu di gunung ya. Kemudian di pondok penyihir sakti.
kemudian di kaki gunung. Lanjut, latar waktunya ketika tiba di kaki gunung. Perlu kalian ketahui ya bahwa kata ketika itu merupakan kata hubung yang menunjukkan waktu. Jadi meskipun di dalam dongeng asal usul pohon kelapa tidak ada waktunya siang hari bu, malam hari bu, tidak ada, tetapi ada ketika tiba di kaki gunung. Nah, ketika itu sendiri menunjukkan waktu. Jadi latar waktunya dalam dongeng pohon asal usul pohon kelapa tadi adalah ketika tiba di kaki gunung. Lanjut, amanat. Amanat dari dongeng tadi: 1. Jangan mudah tergoda berbuat yang melanggar aturan. 2. Jadilah orang yang suka memberi. 3. Jadilah orang yang bermanfaat. Nah, anak-anak, demikian tadi hal-hal yang ada dalam cerita asal-usul pohon kelapa. Nah, sekarang tugas untuk kalian apa ya? Tugasnya 1. Membuat video saat kalian membaca cerita Mawar Merah dan Mawar Putih yang ada di buku tema 3B halaman 21. Kemudian setelah membaca, silakan kalian sebutkan tokoh, watak tokoh, dan amatnya secara lisan. Ya, jadi tugasnya adalah membaca cerita sekaligus menyebutkan tokohnya siapa saja dalam cerita tersebut, wataknya bagaimana, dan amalnya bagaimana secara lisan. Dijadikan satu dalam video membaca cerita. Nah, anak-anak sekalian, demikian tadi pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini ya, yaitu mengenai dongeng. Semoga kalian bisa memahaminya. Dan apabila kalian tidak paham, silakan kalian bisa menanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Untuk tugasnya, silakan kalian kirim kepada wali kelas kalian masing-masing. Nah, kita cukupkan sekian pelajaran bahasa pada pagi hari ini. Kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Siti cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bu Siti mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.